Teman-teman tuh guys banyak apa? Aneh, aku mau ngomong guys sih aneh rasanya. Oke, halo teman-teman semua. Mari Halo. bersama-sama menjaga kesehatan dan saling melancarkan rezeki dengan berbagi suara di Mak Cerit. Mari kita bercerita. Karena cerita orang lain adalah kisah dari mereka. Asik. Asik. Kita perlu latihan ya untuk mengucapkan ini. Iya. Gak apa-apa. Jadi di hari ini sudah dibersamai oleh Ilham Ikmatuddin dan Singgi Aji Susilo. yang akan menemani teman-teman dalam sesi bercerita yang out of topic dan out of the box. Ya, kita di sini tuh bakalan cerita mengenai sejarah. Sejarah juga nanti ada cabang-cabangnya. Sejarah yang aneh, Sejarah yang lucu sejarah yang unik. dan sejarah yang tidak penting. Iya. Pokoknya semua sejarah akan kita bahas di sini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai Haul Haul Michael Jackson. bin Joe Jackson. Hah? Oh iya bener bapak nih ya. Iya dong. Peter Jackson. Anjing ora kepikiran aku fuck. Kenapa kita bahas ini? Karena banyak sekali teori-teori ya, mungkin di internet teman-teman sudah banyak menemui Michael Jackson meninggal karena ini karena itu, atau karir-karir Michael Jackson yang sudah dibahas di internet. Tapi kita nggak pernah tahu loh, memangnya itu benar-benar terjadi. Toh itu kan kata media. Iya, kata media dan kata orang-orang. Tapi kalian belum mendengar tentang kata kita kan? Iya. Ini perlu dipertimbangkan loh kata dari kami. Tapi siapkan otak kalian lebih tajam. Jangan dicerna mentah-mentah. Karena kami benar-benar out of the box. Benar-benar out of the box. Kita akan bahas sejarah yang di luar konteks. Iya. Kadang kita sendiri juga bingung. Oke, maka dari itu kita akan memulai segmen ini. Berawal dari mata asik. yang pertama nanti kita akan bahas ya mungkin biografi lah. Kayak yang lain-lain gitulah. Habis itu nanti kita bahas yang aneh-anehnya. Kita santai-santai dulu aja lah. Santai-santai dulu, udut-udut dulu. Rasa dikit toki. Fanta Koko Pandan. Fanta Kuku Pandang. Nggak tahu kan? Ditemani dengan mendoan Ikomatudin. Sama kopi kapal api. Kopi. Brand, apa sih? Oh maaf. Aku cilik juga. Kopi kapal air. Asik. What like? Fuck. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan bukan podcast sih, memperkenalkan host dari podcast ini. Saya bersamai oleh Singgi Aji Susilo Dan sesuai saya di awal tadi. Iya, dan saya tipe. Saya tak kenal lagi sih ini. Iya. Beliau adalah seorang garis keturunan dari kerajaan Islam di Nusantara. Mana itu? Mana? Oh, di Demak. Di Demak, iya. Untuk teman-teman yang belum tahu, Demak itu adalah daerah di garis keturunan Semarang di Jawa Tengah. Iya, wajar kok kalau kamu gak tahu Demak. Iya. Dan di sini saya juga dibersamai oleh Ilham Ikmatuddin. Iya. Dia juga putra dari dinasti Sailendra. Ya mantap. Sanjaya aku. Oh, Sanjaya. Gitu. Emang kenapa bedanya? Ada konflik po? Enggak, aku kan masuknya utara. Oh, kalau Sanjaya itu selatan. Tengah, lebih ke tengah. Kira ikutan BCS cuy. Ya iso sih. Loh, kamu gak tahu singkatan BCS? Apa? Brigada Kurva Sanjaya. Iya. Aku tahu aja. Sanjay. PSS Sanjaya, jangan salah gitu. Oke, kita mulai saja ya soal Haul Michael Jackson. Bin Joe Jackson. Kita mulai dari biografinya ya. Silakan Singgi. Ya, seperti yang kita tahu pada tahun pada tanggal 29 Agustus 1958, Michael Jackson lahir dari pasangan Catherine dan Joe Jackson di Gary, Indianapolis. Saudara laki-lakinya mulai dari yang paling tua itu ada Rappy, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, dan Marlon. Semuanya pakai Jackson ya? Yes, karena Jackson nantinya mereka itu akan bikin band yang namanya Jackson 5. Iya, Jackson 5. Dia juga punya adiknya itu Randy, dan yang perempuan satu-satunya itu namanya Janet. Randy Orton. Randy Guerrero. Eddie. Oh, maaf. Randy Guerrero. Dan kalian mesti nggak tahu kan, ini sangat sensitif buat masyarakat Indonesia. Ternyata Michael Jackson itu Yahudi cuy. Oh, Jews. Ini sih macamnya. Jew. Jew. Dia itu ternyata Jew. Padahal Jew di sana tuh hitungannya minoritas. Dan dia adalah seorang keturunan Afrika.
Dia minoritas dalam minoritas. double negro, double minoritas. Cuy. Indiana ini negara Amerika Serikat bagian selatan. Yang ini Indiana. Iya, pokoknya deket pantai lah. Wah, fuck ya. Maksudnya Terus negro, Yahudi hidup di zaman 58 bisa iya, rasis. buruh lagi. Oh iya benar. Keluarga Michael Jackson perlu diketahui teman-teman bahwa itu adalah keluarga yang tidak bisa dibilang apa ya. Brother. Ya, tapi nek dibilang cukup kita cukup sih ya. Di keluarga yang cukup karena merupakan keluarga dari di kawasan industri di pinggiran Indiana. Napolis. Kemudian nih, Ya, selanjutnya itu sama 5 saudaranya tadi ya. Michael, Marlon, Jackie, Tito, dan Jermaine itu bikin band yang namanya tadi udah disebutin Jackson 5. Jackson 5. Awalnya tuh Joe Jackson yang bapaknya tuh nggak mau, nggak tahu kenapa sih. Mungkin dulu itu membuat band atau musik itu benar-benar sebuah gerakan yang berarti kayak di Indonesia ya. Seni itu Musik belum bisa makan anak orang. Mungkin itu ya. Tapi entah kenapa dia tuh berubah pikiran dan akhirnya jadi manajer band. Manajernya Jackson 5 pertama. Ya. Nah, Michael Jackson ini menjadi lead vokal di hampir semua lagu mereka. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa sebelumnya Michael Jackson ini sebelum menjadi lead vokal dia itu sebelumnya megang alat musik. Bukan alat musik dulu, aku lupa namanya, cuma alat musik kajon paling Itu gua, Cuk. Oh iya. Mungkin pegang alat musik bersama kalau nggak salah adiknya Latoya atau siapa? Latoya. Lupa aku. Cuman sebenarnya bakat Michael ini sudah diketahui oleh seluruh keluarga. Itu sedari kecil. Kemudian terutama si kakaknya yang membuat Jackson 5 ini, dia menyadari bahwa Michael ini punya potensi yang luar biasa, makanya dia ditaruh di vokal. Awalnya backing dulu, kemudian baru jadi lead. Gitu. Dan itu adalah sebuah keputusan yang sangat bagus ya. Dan kalau teman-teman mungkin searching di internet entah di manapun, mungkin teman-teman akan menemui artikel di mana salah satunya adalah bagaimana Michael Jackson itu mendapatkan kekerasan ketika kecil secara fisik dan mental. Tapi Michael Jackson juga mengakui bahwa itu ternyata berpengaruh di karirnya di masa depan. Dia jadi lebih disiplin, jadi ya kayak di puncak karir lah. Ibaratnya karir yang membentuknya ketika di puncak itu karena dia dari kecil dibegitukan. Tapi tidak dipungkiri Michael Jackson juga memendam dendam waktu itu. Jadi kalau kalian tuh mau sukses, disiksa dulu, Cuk. Ya betul. Kalau nggak matang. Contoh tuh Michael Jackson, dia disiksa tapi dia tuh positive thinking. Tujuan bapaknya mungkin baik ya, biar disiplin walaupun nantinya dia tetap dendam. Lihat teman-teman saya juga waktu kecil dimarahin, dipukulin, lihat sekarang nganggur. Tidak jadi apa-apa. Emang mau masuk PNS harus dipukuli? Iya, juga. Yang penting mau punya duit. Anjay, berat. Anjay berat. Kita tadi saya mana Jackson 5 ya. Lanjut sini. Di 6 tahun selanjutnya di 1998 mereka tuh udah dilirik sama mayor label. Namanya Muton. Mobile Legend. Iya. Mungkin itu pusrang mereka ya. Jadi ini yang teman-teman belum ketahui. Ternyata Muton itu adalah sebuah perusahaan yang dimulai dari perusahaan musik. Iya. Dari industri musik. Jackson 5 tuh kalau mau masuk mereka tuh harus pusrang dulu. Makanya beberapa season di Mobile Legends itu sempat mengeluarkan edisi musik. Clean punya skin musik loh. Punya skin rock. Martis deh skin kita. Ternyata itu selama ini. Di podcast ini Bro Misteri telah terkuak bahwa ternyata perusahaan yang melirik Jackson 5 pertama kali adalah perusahaan game. Muton. Iya, baru tahu gue. Baru tahu lah, keren sekali ini. Tapi perlu diketahui juga bahwa sebelum dilirik juga Jackson 5 ini sudah melakukan tour lebih dahulu. Di mana? Karangmalang. Yo matang berarti. Tapi dia sudah melakukan tour yang kemudian membuat itu dilirik oleh mayor label. Iya, Muton itu. Muton. Jadi pusrangnya tuh tampil dulu ya. Tampil dulu. Itu istilah lainnya. Kemudian, singgih. Ya,
di puncak ketenarannya itu gara-gara ada beberapa lagunya di tahun 70-an yaitu ABC, I Want You Back, kemudian The Love You Save dan I'll Be There. Yang mungkin paling tenar sampai sekarang itu paling I'll Be There ya. I'll Be There termasuk ikonik I Want You Back. I Want You Back. I Want You Back mungkin jadi yang paling ini Pak, paling ikonik banget sama Jackson 5. Mungkin teman-teman bukan sedikit tahu, mungkin gak familiar ketika membuka YouTube atau mendengar di warnet anjing. Warnet cu. Old school banget. Atau di kafe-kafe lagu-lagu dengan irama kayak na 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 na, itu Jackson 5. Itu I Want You Back. Atau I'll Be There itu Jackson 5. Who's Loving You Itu bagus banget cu. Kamu harus dengerin. Salah satu lagu yang beberapa frekuensi sering dimainkan oleh Alicia Keys di buat kafe. latihannya ya. Buat latihannya sebelum dia terkenal. Dan ya nggak bisa dipungkiri ya, lagu-lagu ini benar-benar remind banget di Michael Jackson kedepannya. Dia tuh pingin lagi itu loh, suaranya kayak gitu. Bener kan? Salah satunya setelah Jackson 5, Michael Jackson pun juga sempat merilis solo. Dan soalnya menurut beberapa media, lagu-lagu yang dipunyai oleh Jackson 5 ini yang menciptakan adalah si Michael Jackson. Dan salah satu lagunya mungkin terkenal dari teman-teman yang solo ya, itu adalah lagu band. Tahu itu? Nah, itu adalah lagu yang mungkin sampai beliau di puncak karir pun hal yang membuat dia sempat ingin mengoperasi pita suaranya karena menginginkan suara yang sama dengan ketika dia menyanyi lagu band. Kayak seolah-olah ketika dia udah besar tuh, wah dulu kecil kok aku ternyata pernah nyanyi kayak gini. Kaget juga dia. Mungkin kalian juga kalau punya rekaman juga kaget. Iya, tenang. Kita gaung ini nih. Perlu diketahui itu ya, band itu sebenarnya itu kisah seekor tikus peliharaan yang ada di film horror band. Coba dilihat, takutin. Judulnya apa? Ya band. Jadi band itu band. Ada film namanya band. Nah di situ tuh ada tikus. Nah, peliharaannya juga namanya band. Oh iya. Coba aja nanti lihat. Bisa jadi referensi. Iya. Berikutnya lagi lockdown kan? Kok lockdown? Iya ini corona tuh. Urusan nih. Yang boh. Lanjut. Jackson tuh melakukan solonya pada tahun 1971. Ini masih solo single ya, bukan belum album. Ya lagu-lagunya kayak tadi band, kemudian I Wanna Be Where You Are, kemudian Go to Be There, and Rockin' Robin. Itu yang paling hits memang band seperti yang dikatakan sama Iko Matudin tadi. Nah, selanjutnya itu di album pertamanya kita tahu ya, Off the Wall. Singlenya yang paling terkenal itu ada Don't Drop Till You Get Enough and Rock With You. Keduanya itu menjadi hits nomor 1 dan hasilnya pada tahun selanjutnya di tahun 1980 dia itu nyabet Grammy Award kategori Best R&B Male Vocal Performance. Dan cukup unik karena entah sampai saat ini masih ada atau enggak aku lupa. Cuman pada saat itu ada kategori Black Male Artist di mana Michael Jackson sempat memenangkan hal tersebut. Anjing. Gila. Rasis. Kompetisi masih rasis ya. Iya. Black Male Artist. Ini juga ini nggak feminim ini. Feminimis. Fucking feminim. Gender dipisah anjay. Tuh kalian semua fucking feminim. Maaf. Ayolah. Nanti saya diajar SJW nanti. Tapi emang fucking sih. Iya fucking. KP podo pangan nih podo. Iya. Nah, berikutnya itu album yang paling terkenalnya dia yaitu Thriller. Menduduki puncak tangga selama 37 minggu. Bayangin 37 minggu bagi 4 tuh berapa? Hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan lebih. Itu kasarnya setengah tahun ya. Iya, hampir 1 tahun dia itu di puncak cuy. 7 single ya. Bayangin 7 single melesat ke 10 besar. Itu 10 berarti 7-7-nya lagunya Michael Jackson semua anjay. Itu ada Billie Jean, Beat It, Thriller dan Wanna Be Starting Something.
Nah, di video extend-nya trailer, video extend itu kalau kalian nggak tahu, kayak, nah, kan ada video itu lagu cuma 5 menit. Nah, kalau video extend itu bisa 10 menit gitu loh. Oh ya ya ya. Dengan lagu-lagu yang no sensor. Nah, mungkin kalau di film tuh no sensornya. Nah, di situ Jackson itu jadi werewolf sih. Iya tuh. Iya, coba aja lihat yang versi Biasanya extend ya. kalau videonya emang lama, videonya lama. Dan ngenalin apa namanya gerakan tarian moonwalk-nya juga di album ini. Salah satu yang ikonik dari Michael Jackson adalah moonwalk. Iya. Dimana dia membuat sebuah style gerakan sendiri yang nantinya juga menjadi trending, menjadi trendsetter. Dan Thriller bukan cuma Thriller sih sebenarnya. Thriller, Billie Jean, kemudian Beat It, kemudian di album berikutnya ada Black or White. Itu menjadi semacam patokan di mana industri mulai melihat video klip itu menjadi salah satu senjata pemasaran yang ampuh. Benar tuh. Impact-nya itu ke MTV. MTV itu senjata pamungkasnya itu sekarang pada waktu itu sampai di Indonesia juga ya. Itu dinamain video klip. Tuh gara-garanya Michael Jackson kalau kalian belum tahu. Tapi kenapa cuy dinamain moonwalk? Karena kalau dinamain Alan Walk udah ada. Enggak, kenapa? Udah namanya moonwalk tapi jalannya mundur. Emang dulu Neil Armstrong juga jalannya mundur di bulan gitu? Enggak, dia kan lompat-lompat. Enggak, Cuk. Karena dinamain film iya coy, bulan lompat-lompat. Iya, makanya, tapi ini kok moonwalk. Jadi masih menjadi misteri moonwalk. Iya. Kenapa dia berjalan mundur? Lah ya kenapa? Semua orang belum pernah kepikiran di masa itu. Kenapa enggak Backstreet World? Jadi boy band. Iya sih. Backstreet Boys. Oh iya. Wah, bego lu. Ya maaf, masih bagus. Kemudian? Pada 1984 dia itu bikin kembar. Kok ada yang beda ya di Michael Jackson? Nah, di sini itu memang dia itu ngakunya itu 2 kali operasi plastik, satunya itu gara-gara ada insiden di mana hidungnya patah, rambutnya kebakar juga. Ya, itu pas Pepsi ya, itu Pepsi. Yang satunya itu hidungnya patah, jadinya dia itu kayak merekonstruksi hidungnya. Nah, alasan lain dia itu rekonstruksi hidungnya itu biar nafasnya itu lebih banyak gitu loh, biar dia bisa ngambil suara lebih tinggi. Lu tau nggak itu? Enggak, lah aku lagi ngerti. Oh gitu. Bukannya kalau hidung makin kecil makin susah ya? Iya, enggak ya. Oh gitu. Dia itu mancung jadinya agak tinggi gitu loh. Oh, berarti Pinocchio suaranya bagus dong? Oh enggak, bukan bagus, tapi dia bisa ambil 7 oktav. Wah. Pinocchio ternyata bisa mengalahkan Whitney Houston. Yes, sir. Keren sekali Whitney Houston. Pinocchio. Untung kamu kayu Pinocchio. Coba kalau orang, kamu bisa mengalahkan Michael Jackson. Jackson. Keren kamu Pinocchio. Atau Pinocchio mungkin operasi plastik juga bisa, cuy. Atau di kayu. Dia di plastik, jadi mebel. Berarti operasi kayu ya. Betul lah, anjay. Lanjut. Nah, dia tuh juga bikin sebuah rumah di atas 2.700 hektar. 2.700 hektar. Berarti wow, kayak mana? Iya. Luas banget. Temen gue yang namanya Arinal cuma 25 hektar doang. Ya ilah. Nal. Muhasabah diri Anda, Arinal. Muhasabah diri Anda. Ladang sayur Anda tidak berguna di hadapan Michael Jackson. 2.700 hektar. Itu di California lagi. Nah, di situ tuh juga ada semacam wahana permainan. Jadi itu kayak ada Dufan di belakang rumahnya. Oh iya. Keren bener lah. Tapi yang main siapa ya? Michael Jackson lah. Sendirian gitu. Terus dia bayar tiketnya juga tuh sendiri gitu. Ya, ngapain gitu di dewe? Oh iya. Tapi ya sih kayak ngupingin duit. Iya. Nah, tempatnya ini, rumahnya ini dinamain Neverland. Kayak di Peter Pan ya? Oh iya benar ya. Kayak di Peter Pan bener. Soalnya beberapa artikel merilis bahwa Michael Jackson ini dulu waktu kecil karena dia memang sudah ditempa untuk menjadi seorang entertain, dia tidak sempat untuk merasakan bagaimana masa kecil layaknya anak kecil pada umumnya. Jadi dia semacam memiliki apa sih namanya ya?
pingin seneng gitu ya. Pengen mengalami masa kecil yang sama, kemudian dia sangat terinspirasi oleh Peter Pan, dan itu diwujudkan dengan dia membuat sebuah satu-satunya taman dengan nama Neverland. Iya, Peter Pan kan digambarin orang yang nggak pernah tumbuh ya, begitu ya. Iya, Tetap sama kecil kayak kan ya? sama kayak di Indonesia kan. Siapa? Ya Peter Pan. Oh, Tidak pernah tumbuh, sekali tumbuh kena kasus. waduh. Kasusnya bikin umat Indonesia bersatu lagi. Iya, anjay. Yang mantap tuh videonya tuh. Suka yang mana? Yang satu apa yang dua? Oh iya, kayak mana bagus. Lanjut. Ya dilanjutnya itu 1985 Jackson dan Lionel Richie nulis lagu yaitu We Are The World. Ini juga satu lagu yang sangat long lasting lagu ya. Iya. Sampai sekarang pun kalau dinyanyiin, itu Michael Jackson cuy. Asal dipakai terutama di kayak acara-acara Amal lah benar. Itu masih sering dipakai. Nah itu dua orang itu Jackson dan Lionel Richie itu menggagas sebuah lagu untuk dananya nanti itu buat bantuan kelaparan yang ada di Afrika. Jadi proyeknya tuh semacam kayak kalau di Indonesia tuh kayak apa ya, sing cover rumah kita ya loh. Iya benar. Sing musisi-musisi banyak banget. Tapi mereka bukan amal gitu kan? Pertama. Amal. Kalau Indonesia enggak tahu. Enggak tahu. Iya. Mereka buat amal. Dan Lionel Richie itu adalah salah satu penyanyi juga di Amerika. Yang mungkin kalau teman-teman enggak tahu lagunya yang kayak salah satu hits Lionel Richie. Hello, it's me you're looking for. Nah, itu juga pernah tenar juga ya di American Got Talent ya. Hello. Iya pernah. Jadi meme juga cuy. Arti, tapi itu setelahnya. Dan sekarang Lionel Richie entah masih atau tidak, tapi sekarang menjadi seorang juri di American Idol. Selamat Lionel Richie, kamu selamat. Hebat. Jangan lupakan kita ya. Ya, mantap. Siapa kita? Iya nggak tahu. Di album tersebut itu di album itu single ya. Itu single itu terjual sampai 7 juta kopi. Oke. Banyak ya. Banyak. 27 juta. Bahkan album 7 juta. Single itu sendiri belum mampu. Perlu diketahui teman-teman juga saat tersebut kelewat. Di tahun 80-an terutama waktu album Thriller itu keluar, itu menjadi salah satu titik balik di mana Michael Jackson itu menjadi satu acuan dia dinobatkan sebagai The King of Pop. Karena album Thriller dikabarkan dijual mencapai kurang lebih 65 juta kopi dan sampai saat ini belum ada musisi yang mampu album ya. Ini album ya, bukan single. Belum bisa memecahkan 65 juta kopi tersebut. Correct me if I'm wrong, but it's so tertulis incredible. It's incredible. Itu harus juga media bahwa 65 juta kopi album Thriller terjual dan itu memecahkan Guinness Book World Record sebagai salah satu penjualan album terbanyak sepanjang masa. Benar. Iya. Mungkin ini juga bisa jadi motivasi kalian untuk membuat album lebih banyak. Iya, karena kami gagal. Iya, kami gagal buat album setelah vokalis kami terkait kasus narkoba. Iya. Anjing, vokalis buat narkoba sulah. Iya. Vokalisnya depan gua lagi. Ya, lanjut. Ya, Michael Jackson juga punya masa-masa terindah, cuy. Enggak cuma tertekan karena bisnisnya. Dia tuh menikah sama putrinya Elvis Presley. Yang namanya Lisa Marie Presley. Ini King of Rock. King of Pop. King of Pop nikah sama benih-benihnya King of Rock. Asik. Nanti anaknya jadi apa tuh? Pop Rock. Jadi Pop Rock. Main dong sekali. Iya. Ternyata dari situ. Iya. Mantap. Tapi pernikahan ini cuma 2 tahun doang sih. Dan mereka nggak dikaruniai anak. Nah, di tahun selanjutnya Jackson itu juga membawakan sebuah lagu yaitu Earth Song. Earth Song tahu. Ya, di situ tuh ada ini baru anyar. Jadi di lagu ini itu dia dikritik cuy. Dia tuh kayak niru Yesus. Kenapa? Pas itu dia tuh Jackson tuh dikelilingi oleh seorang rabi dan anak-anak. Jadi kayak ya taulah
Dikelilingi oleh anak-anak, domba-dombanya, sama seorang rabi gitu. rabi. Iya, Siapa itu rabi? Rahib maksudnya. rabi. Rabi. Oh, Iya, rahib itu benar. dikelilingi oleh rahib dan anak-anak. Jadi seperti soal kayak Yesus. Iya, dia dikritik Oh, sama media. hey, berapa media? Kalau Anda mau mengkritik Michael Jackson seperti itu, tolong lihat video klip Haddad Alwi Muhammad. Iya. Tolong lihat. Apakah dia meniru Muhammad? Dikelilingi anak-anak. Tolong lihat. Anjay. Aduh, emang media itu bangsat kabeh. Iya Pas sih. lah. Kemudian tuh Michael Jackson nikah Tapi lagi. aneh ya, dia dikritik karena meniru Yesus, tapi dia Yahudi. Oh iya ya. Ya kan sama-sama Semit cuy. Iya sih. Apa mungkin gara-gara dia Yahudi terus dia meniru. Oh iya, karena di beberapa album dikatakan dia dikritik karena memvisualisasikan seolah-olah dia antisemit. Sempat ada beberapa kabar begitu. Oh cuy, begitu. Dan ada beberapa lagu yang katanya beberapa liriknya menyinggung, cuman aku lupa sih yang mana. Cuman ada beberapa liriknya yang menyinggung. Suatu kebenaran yang sangat menyedihkan. Lanjut. Nah, setelah cerai sama Lisa Mary, dia tuh nikah lagi sama Debbie Rowe. Dia itu seorang perawat. Oke. Nah, dengan Rowe ini, dia mempunyai seorang putra yang namanya Prince Michael Jackson. Satu ya, karena nanti adiknya juga dinamai Prince Michael juga. Nah, pada tahun ini Jenisnya siapa? Prince Michael. Prince Michael. Iya. Anak keduanya juga? Bukan, anak keduanya kan cewek, Paris. Oh, tak kira Prince Michael, anak keduanya Prince Michael. Nah, anak ketiganya yang dia nantinya itu kita nggak tahu siapa ibunya. Oh. Nah, itu juga dinamain Prince Michael Jackson 2. Anjay. Ada Prince Michael Jackson 1, Iya. Prince Michael Jackson 2. Tak pakai besok ya. Anjay. Besok tak pakai. Ilham Eko Matuddin Junior gitu ya. Ilham Eko Matuddin 1, Ilham Eko Matuddin 2. Jadi gurunya yang absen Ilham Eko Matuddin, Ilham Eko Double planger itu. Gila, kayak mau untuk dinasti. Ya benar tuh. Keren. Oh, The King banget ya. I want the king. Lanjut. Tahun 99 dia tuh udah cerai lagi. 2 kali cerai, 2 kali nikah. Di tahun 2000 dia lagu-lagunya Billie Jean, Rock With You, I Want You Back, dan Beat It terdaftar menjadi 100 lagu yang terhebat sepanjang masa di majalah Rolling Stone. Oh iya. Sempat dibahas di Rolling Stone juga. Iya dong. Soal Moonwalk juga dibahas di Rolling Stone, di mana dia emang dikatakan sebagai apa ya, the real genius, the genius one oleh Rolling Stone. Dia benar genius, maksudnya mampu menciptakan sebuah trendsetter yang bahkan orang tidak akan berpikir sampai ke situ gitu. Namanya juga King of Pop. Itu dia. Nah, di tahun 2001 Sony merilis Invisible yang dikritik oleh kritikus karena nggak laku, Cuk. Nah, Jackson itu sudah di sini masih terlibat suatu pertikaian dengan promotor konser Jerman, di mana dia tuh nggak mau tampil, tapi dia tuh udah dapat uang muka. Kenapa? Karena nggak mood. Ya mungkin tahulah dunia hitamnya industri musik kayak gimana. Kemudian di tahun 2003 dia tuh mulai goyah ya karirnya karena dia didakwa melakukan pelecehan seksual ya. Tuduhan pelecehan seksual pada anak dan tuduhan mengelola agen yang nggak kompeten di situ. Jadi karirnya itu hancur dari luar dan dari dalam, dari agennya dan dari dukungan media. Yang pelecehan seksual memang sempat viral banget sih itu. Iya. Yang pelecehan seksual. Cuman kalau nggak salah Michael Jackson yang pertama tuh berdamai. Iya. Yang kedua dia menang gugatan. Iya, menang gugatan yang kedua. Nah, berikutnya kalau ada lagi nggak tahu sih. Yang pertama itu ya banyak musisi yang lain tuh juga bantu kayak Kurt Cobain pas waktu itu. Kurt Cobain. Dia tuh kan disuruh minta tanggapan terkait kasusnya Michael Jackson dan dia jawab, wah itu mah dibuat-buat sama media itu. Ya maksudnya bahasanya kayak gitu. Kayak Michael Jackson tuh sebenarnya kayak gitu, tapi industri musik yang mempresnya gitu. Dan melalui media ya gini jadinya. Dia itu kayak di blackmail kalau istilahnya, dikambing hitamkan.
Jadi semua ini kira media ya. Iya, media sebagai alat. Media sebagai alat. Cuma kita kan nggak tahu. Nah, kayak ini SKS ini. Lanjut. Biasanya saya hilang mereka. Lanjut. Oh iya. Nah, di semua dakwaan itu diajukan oleh bocah yang sama ya, Gavin Arvino yang masih Oke. berusia 14 Arvizo, tahun. Arvizo. Arvizo. Nah, seperti yang dikatakan Ikom tadi, di Jackson tuh dibebaskan di tuduhan ini. Di kasus Arvizo dalam persidangan di People 5, Jackson di Santa Maria pada waktu itu. Nah, di tahun 2006 dia mulai goyah banget, udah mulai kerasa itu. Tiba-tiba banget. Nah, di 2006 ini masalah keuangan yang memaksa penutupan rumah utamanya di Neverland. Oke. Nah, Jackson menyetujui kesepakatan pembiayaannya ini didukung oleh Sony. Udah tahu kan? Udah mulai terkuak siapa yang bikin Michael Jackson miskin, Cok. Bola bali Sony. Iya. Jackson itu membuat penampilan publik pertamanya sejak sidangnya melawan Arvizo untuk menerima catatan Guinness World Record-nya di London, termasuk most successful entertainer of all time. Dan pada waktu 2007, Jackson dan Sony membeli Famous Music LLC dari Viacom yang memberinya hak atas lagu-lagu Eminem, Shakira, Beck, dan lainnya. Jadi ya itu nanti ada teori-teori yang bakalan bahas ini. Kenapa kok Sony dan Jackson itu sangat terkait pada akhir hidupnya Michael Jackson itu sendiri. Oke. Lanjut dulu. Nah, di tahun 2008 Jackson mengeluarkan Thriller 25. Tujuannya itu merayakan 25 tahun album ikoniknya. Nah, penerbitan ulang hits nomor 1 di 8 negara dan mencapai nomor 2 di AS. AS kalau kalian nggak tahu itu Amerika Serikat. Ya, bukan Arab Saudi. Bukan, wow. Bukan Afrika Selatan ya. Nah, Sony merilis King of Pop, kompilasi yang dikuratori oleh para penggemar. Jadi ini kayak polling lagu terbaiknya menurut para penggemar gitu loh. Dan itu nanti difasilitasi oleh Sony. Iya. Album King of Pop. Nah, kabar sedih nih. Setelah 1 tahun kayaknya dia itu merangkak naik kembali dari keterpurukannya. Tahun 2009, tepatnya tanggal 25 Juni, Jackson itu meninggal di Los Angeles pada usia 50 tahun karena serangan jantung. Oke, berarti 3 hari dari hari ini. Iya, dan itulah kenapa kita itu membuat How Michael Jackson bin Joe Jackson. Kita langsung gue pindah deh. Oke, kalau begitu untuk memperingati untuk haul Michael Jackson, marilah kita menginginkan cipta sejenak, menginginkan cipta dimulai. Selesai. Ya, semoga arwah Michael Jackson diterima di sisinya. Semoga arwah Michael Jackson tetap menyanyi di surga sana. Iya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Ya, bagi para pelayat. Orang mata tadi. Iya kan harus ngono. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa teori. Teori ini sangat-sangat, ya aku sortir sih. Kami sortir di teori-teori yang paling terkenal. Ya, jadi di teori ini kita akan maksudnya kita akan membacakan beberapa teori dan kita akan mengomentari dengan cara kami sendiri. Jadi bagi Anda yang mungkin tersinggung dengan komentar kami, bodoh amat. Emang kita pikirin. Iya. Nek arep tersinggung kowe gawe podcast dhewe, Nah. golek teori dhewe, Nah. mau komen dhewe. Nah, kalau bisa Silakan. bandingkan juga pakai sama podcast ini. Iya. Paling Boleh. juga Paling bagusan juga kita. bagusan kita. Iya. Enggak juga sih sebenarnya. Silakan. Wait. Kita menghimpun ini dari beberapa surat kabar yang kita terima Iya, ya, dari Suara Muhammadiyah. Iya. Kemudian kabar NU. Pos kota. Terus dari iki sing zaman dia blended ini. Di lokomotif Di lokomotif. sama
Mana sing Tirto. Bintang Merah. Bintang Merah. Suara Rakyat. Aja. Suluh apa itu bodo amat lah. Ya lanjut. Itu skripsinya teman-teman gue lah. Skripsi kok pers. Skripsi kok pers. Jangan Su. Skripsi kok kebun. Ya iya. Ini nggak bakal di-cut yang ini. Saya suka part ini. Ingat itu teman-teman. Lanjut. Nah, kasus yang pertama adalah serangan jantung. Heart attack ya. Heart attack. Ini memang Lagu Demi Lovato. maksudnya kenapa kita mulai ini? Ya karena ini adalah kasus yang Secara medis ya. Secara medis. Secara logis ya. Secara logis memang Michael Jackson ditemukan meninggal karena Cuma itu. kan bro gorengannya bro. Oh iya, nanti lah. Oh iya, oke, lanjut. Saya lagi ngomong Su. Oh iya, sorry. Itu nggak sopan. sorry. Gorengan ini disponsori oleh Rumah Simba. Oh iya, Rumah Simba. Lanjut. Nah, pada seperti tanggal yang saya sebutkan tadi, tanggal 25 Juni 2009, tepatnya pukul 12.21, panggilan darurat datang dari rumah Michael Jackson. Dan Kapten Steve Rudder dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles mengatakan kepada LA Times bahwa Michael Jackson tidak bernafas dan tidak memiliki nadi karena ketika para medis sudah tiba. Ahli jantung darurat berusaha untuk menyadarkan penyanyi selama lebih dari 1 jam, tetapi ia benar-benar tidak responsif. Mereka membawanya ke pusat medis UCLA, ya pokoknya di Los Angeles itulah, kenal juga enggak. Iya sih. Yang jaraknya lebih dari 2,5 mil menggunakan ambulan. Pada pukul 13.19, Michael Jackson mengalami serangan jantung penuh saat tiba di rumah sakit. Di sini sudah kacau balau ya. Dan ada orang-orang yang menemaninya itu teriak-teriak, kau itu bisa nyelamatin dia. Oh, iya. Saking paniknya gitu loh. Ya, tahu. Dan saking cintanya sama kayak di drama-drama Korea kalau teman-teman tahu di kayak aku lupa lagi romantic doctor atau apa itu yang adegannya itu selalu seharusnya Anda bisa menyelamatkannya. Kamu bisa menyelamatkannya. Cuma tahu sama Gusti Allah. Kalau nggak suka Korea ya lihat yang di Indonesia aja. Harusnya Anda bisa menyelamatkan dia. Azab yang ngomong ngono. Dok, bagaimana kondisi suami saya? Maafkan saya ibu, saya sudah berusaha maksimal mungkin. Gitu mulu cu. Tapi alasannya tidak pernah berhasil sama dosanya. Iya. Waduh. Nah, tepatnya pada pukul 2,26 pukul 2,3 setengah 3 Jackson dinyatakan meninggal, namun beritanya masih belum dipublikasikan. Showbiz situs gosip memposting bahwa kami baru tahu Michael Jackson dibawa dengan ambulans ke rumah sakit di Los Angeles dan kami diberitahu itu adalah serangan jantung dan para medis. Sorry ini teman saya sedang kayak under ini dia. Iya. Bawa pengaruh obat dia. Maaf, teman saya ini dia pemakai Revo dia. Efek dari Fanta Koko Pandan. Iya, jangan lupa minum Fanta Koko Pandan. 2.200. Entah kalau sekarang. Sampai mana tadi Cuk? Bahwa para medis. Oh iya, bahwa para medis mengelola CPR di ambulan. Jadi sebenarnya dia tuh udah di CPR tuh kalau teman-teman belum tahu itu caper ya. Iya. Apa itu? CPR. CPR tuh kayak kalau teman-teman lihat di adegan film yang dia kayak pakai setrika alat itu. Ya, alat yang terus kayak disetrum itu namanya CPR. Kalau singkatannya enggak tahu ngapain. Lupa aku. Aku pernah tahu cuman lupa. Kardiak P-nya lupa, yang terakhir itu respon. Oh oke. Kalau salah ya udah dibenerin. Iya. Orang gue anak sejarah bukan anak dokter. Iya. Kita juga nggak mau jadi dokter. Bodoh amat. lanjut. Dan itu terlihat bro. Kami diberitahu bahwa ibunya sedang dalam perjalanan dan sedang mengunjunginya. Untuk mengunjunginya. End quote. Terus berita ini diperbarui dengan detail dan gambar yang diyakini Jackson sudah tiba di rumah sakit melalui ambulan yang tadi menjemputnya.
Saudara-saudaranya dilaporkan pergi ke LA dan ayahnya Joe Jackson dikutip mengatakan, quote, dia tidak baik-baik saja, end quote. Iya. Ini di sini sudah mulai kacau sebenarnya. Kemudian TMZ menyampaikan bahwa kabar Jackson telah meninggal di usianya di 50 tahun. Oke. Seorang ahli jantung di UCLA memberitahu TMZ bahwa Jackson meninggal karena serangan jantung. Jadi sudah dikonfirmasi 2, yaitu satunya dokter, yang satunya seorang ahli jantung. Gak tahu namanya siapa. Twitter. Siapa itu? Twitter vapor. TMZ telah berbicara dengan Tito Jackson yang dilanda kesedihan, yang mengatakan dia menyesal tidak berbicara dengan saudaranya. Di 15 menit selanjutnya foto-foto sudah mulai muncul ya di media sosial. Ya, foto-fotonya ibunya bingung mau ngapain. Terus Catherine Jackson dan Latoya yang terisak-isak yang sudah tiba di rumah sakit. Oke. Agak aneh ya. Bagaimana anehnya? Muncul foto-foto mulai beredar, ibunya bingung. Iya. Ngapain orang bingung di foto? Iya. Ya itu bahan cuy. Ya media-media ini. Aduh. Mana pengen moto mau bingung, moto awakmu dhewe. Pengen ngoco, kok ngono kuwi nek bingung. Tangi turu foto, selfie yo. Foto, kowe pedhot foto. Pap. Pap titi. Pap titi itu enggak saru loh. Iya, kenapa? Pap tukar tambah. Oh iya. Baru tahu anjay. Iya, gawe-gawe wae. Ya, mungkin ini memang untuk teori yang pertama ini medis ya. Serangan jantung. Jadi di mana Michael Jackson memang pada waktu itu sudah konser di beberapa tempat. Dan usianya sudah agak lagi muda ya. Terus dia stres karena tekanan-tekanan konser. Kalian tuh nggak tahu kalau mereka para artis itu nyanyi, para artis itu konser itu nggak pada seneng, nggak stres anjay. Benar. Kalau teman-teman lihat mungkin di vlog ini aja deh paling gampang. Akhir-akhirnya aku lagi sering lihat vlognya Seringai. Dia tuh misal manggung, misal ada tour, terutama tour sih. Iya, tour itu. Terutama tour ya. Misal dia ada tour di Purwokerto, kemudian di Jogja, kemudian di Semarang. Biasanya dia nyampe Purwokerto siang, Jackson, malam main. Setelahnya main, dia tuh subuh mungkin harus sudah berangkat. Belum nanti kalau misal dia dari, misal kota terakhir di Jakarta, tapi dia dari Palembang misal, ya udah maka dari subuh dia harus sudah berangkat. Saya Palembang mungkin udah pagi, mereka nggak sempat istirahat, harus udah mulai prepare lagi ya emang gitu. Ya emang gitu. Lu kate jadi musisi gampang apa? Nyanyi doang gitu. TikTok aja lu nyanyi. Terakhir tuh Michael Jackson tuh terdaftar, maksudnya dia tuh udah didaftarin 50 tour. Bayangin cuy, 50 tour. Kita aja yang seminggu kita 50 di mana aja tuh 50 tour itu? Ya seluruh Indonesia. Seluruh dunia Selama kita hitung 50 tour itu kita hitung ya di dunia ya. Dunia berarti oke. Amerika Serikat, Kanada. Ya mungkin lokalnya ada lah 25 gitu. 25 ada ya, kayak Connecticut. Iya, Connecticut. Massachusetts. Seattle. Terus Ohio. Boston. Ya bayangin aja kamu terus 50. Mungkin di Pandeglang, di Kakang Malang, Cibinong, di Pandeglang Marta, di Gamplong, di Pantai Samas, di Pamekasan, Tambak Boyo, Tambak Bayan, dia diundang di FKY. Kemudian diundang di Seminar Nasional Ilmu Sejarah, kan kita nggak tahu. Mungkin yang di cancel yang Seminar Nasional Ilmu Sejarah. Iya. Padahal pas itu juga dokternya tuh bilang bahwa dia tuh nggak boleh lebih dari 15 tour itu loh. Ya lah 50 tuh banyak banget ya. 50 tuh banyak banget. Nah nanti itu juga ada teorinya kenapa kok bisa dia dapat 50 tour. Terus secara kalkulasi ya kalau dihitung paling enggak itu 3 bulan aja bisa lebih. Iya bisa lebih. Tuh stres banget. Itu bisa mungkin 3 bulan mungkin bisa. Tapi dia nggak bisa istirahat. Iya jadi hidupnya tuh di hotel sama di mobil. Pesawat. Kalau punya rumah itu nggak dipakai. Tur
apa ya, tur satu Indonesia aja tuh butuh waktu seminggu aja bisa lebih. Iya bisa lebih. Bisa lebih terus. Jadi kalau kalian tuh nganggap jadi artis tuh seneng-seneng doang, Itu benar. itu benar sih. Kalau kamu artisnya di TikTok dan terkenal karena viral, bukan karena karya Anda dan Iya. kerja keras Anda. Seneng tuh cuma air doang. Ingat, semua kesenangan di dunia ini itu cuma fana. Fana. Semua itu fana. Sebentar. Apa yang diajarkan Michael Jackson adalah apa yang diajarkan oleh agama-agama di seluruh dunia. Waduh, kan dia antisemit, Cuk. Oh, tapi kan antisemit ganti agama. Oh iya. Gitu. Mungkin agamanya penyembah tebu. Dia menyembah lemari. lanjut. Nah, ini aku dapat teori yang lumayan keren. Oh, ini sempat viral juga ya? Iya, akhir-akhir ini Sempet sempat booming. viral. Cuma saya tuh dapat datanya itu 2 tahun yang lalu sih, 2017. Jadi Michael Jackson tuh dianggap sebenarnya itu masih hidup dan kematiannya itu tuh dipalsuin. Oke. Nah, pas waktu ini ada yang nemuin semacam sertifikat kematian. Jadi kalau kalian nanti mati, nanti kalian tuh dapat sertifikat. Kalau kalian nggak percaya, itu bisa buat lama kerja mungkin ya. Iya intinya gitulah. Nah di sertifikatnya itu pas Michael Jackson kan di situ tulisannya jelas-jelas ya namanya Joe. Joe itu kan ayahnya. Nah di sertifikat kematiannya itu ditulis Joseph bukan Joe. Nah, mungkin ini Michael Jackson versi yang lain, bukan Michael bin. Tapi Jackson. Michael Jackson itu memang nama lahirnya dia Michael Joseph Jackson. Oke. Nah masalahnya, iya benar sih. Lah iya. Nah di sini udah dibantah sama saudaranya yang namanya Latoya Jackson. Dia konfirmasi bahwa kakaknya yang Michael Joe Jackson itu sudah dihapus namanya sebenarnya. Yang Joe itu jadi Joseph. Tapi kalau pakai nama Joseph memang udah lama ya? Nah, iya emang namanya Michael Joseph Jackson. Oh berarti dia udah nggak nganggep ayahnya gitu? Atau bukan yang ayah. Maksudnya emang dia nama kecil, nama aslinya. Biasanya kan artis punya nama panggung sama nama asli. Okay. Nama aslinya itu memang Michael Joseph Jackson. Tapi ada bukti lain selain sertifikat kematiannya. Apa? Di situ ada fans yang benar-benar ngebet banget sama Michael Jackson tuh dengerin, kok ada suara Michael Jackson di salah satu lagunya saudaranya Janet. Yang The Great Forever. Kalau kamu lambatkan video lagu itu, nanti terdengar jelas suaranya Michael Jackson. Apakah dia halu? Ya mungkin halu. Mungkin terlalu cinta mungkin. Cinta itu mungkin buta. Waduh. Iya sih benar sih. Teman saya itu ada yang saking cintanya tapi nggak kebalas, tapi dia punya lukisannya anjay. Itu cinta itu bikin buta, padahal dia tuh gak dibales. Tapi iya benar. punya lukisannya, fotonya, di frame lagi. Dibikin frame lagi. Waduh, dibikin frame lagi. Figura itu mahal, dia makan aja susah. Tapi dia bikin figura, Cuk. Ya itulah. Untuk yang tidak tahu siapa orangnya, kita akan undang dia di episode podcast kami, tapi tidak sekarang. Iya, nanti itu ada segmen lain. Bukan membahas ini. Jika Anda penasaran, makanya terus terus dengarkan podcast ini. Apa tadi namanya? Madrid. Mari kita bercerita. Karena cerita orang lain adalah cerita mereka. Cerita orang lain adalah rezeki kita. Iya. Lanjut. Nah, ada lagi nih sebuah klip makamnya diduga ditembak oleh sepupunya Latoya pada hari ulang tahunnya di tanggal 25 Juni menunjukkan di mana penyanyi itu dibaringkan. Jadi kayak Latoya juga nolak gitu loh kematiannya saudaranya dengan menembak makamnya itu. Amerika tuh aneh-aneh cuy. Kok aneh? Ya ngapain dia nembak makam? Ya orang dia nembak cowok nggak diterima. Lalu gimana? Iya kayak tadi teman saya. Temennya si ini nih. Mungkin kalau dia nembak tidak diterima, mungkin dia bisa menembak dirinya sendiri. Iya. Atau nembak makam. Makam isopo. Jompo. Bedanya karena gini, kalau di Amerika itu menembak makam mungkin itu hal yang biasa.
kalau di kita di Indonesia, di Jawa terutama, kamu nembak makam pamali. Iya. Kamu nunjuk aja harus Kamu gigit. nunjuk aja pamali, Harus pergi gigit. nembak. Ya tapi kalau dari hidupnya Michael Jackson memang kayak seperti dibuat-buat atau dipaksain sih. Ya kita tahu lah Michael Jackson memang apa namanya King of Pop, dan dia memang punya influence banyak di musik. Tapi perlu diketahui dia itu manusia, kalau udah meninggal ya meninggal aja. Ya emang. Maksudnya ya udah, kalau kenapa kok kalian tuh nggak terima banget? Oh ya, ya mungkin karena itu dia terlalu cinta. Apa Biasanya terlalu cinta gitu. apa dia harus ngumumin itu kalau mau mati, gue mau mati, biar kalian percaya. Biasanya gini, orang-orang yang mungkin sudah terlalu cinta dengan seseorang Bikin frame gitu. Enggak, aduh. Enggak, maksudnya gini loh. Ada kalau teman-teman nonton di Soleh Solihun interview, ketika dia menginterview Iga Mas Sardi itu bilang bahwa ketika seorang musisi itu menciptakan lagu, kemudian lagu itu kemudian dirilis, maka itu sudah sepenuhnya menjadi milik siapapun yang mendengarkan. Iya. Nah, itu mungkin hal yang bisa kita ambil dari Michael Jackson, di mana kita mencintai Michael Jackson karena karyanya Bagus. Nah, karena kita sudah merasa memiliki karya itu, kita menganggap bahwa kita juga memiliki Michael Jackson. Nah, itu yang tidak baik. Itu yang nggak baik. Itu yang nggak baik. Terlalu cinta itu tidak baik. Terlalu apa ya namanya? Obsesif. Ya, sebenarnya itu jatuhnya bukan dicinta, bener. Itu lebih ke obsesif. Obsesif. Karena ketika kamu mulai merasa kamu memiliki, kamu juga akan mulai timbul rasa tidak ingin melepaskan. Nah, itu dia. Hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tuhan menciptakan manusia untuk mungkin Tuhan menciptakan manusia sudah ada jodohnya ya. Kalau orang bilang ya, tapi jodoh pasti akan bertemu. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan juga kepada manusia dengan proses kelahiran dan kematian, bahwa ketika kamu bisa menyambut sebuah kesenangan, kamu juga harus mampu merelakan kesenangan. Iya. Ya, tadi teman saya curhat. Dia baru-baru ini memang dia baru kehilangan sih. Iya. Saya kehilangan berkali-kali. Iya. Dapatnya susah-susah. Some people come, some people go. Come and go, come and go, come and go. Let gone by gone. Iya. Apa ini? Heads up. Ya, maksimum. Oh, sebentar. Urung. Rapopo, lanjut cik bae. 60 menit. Gue dewe nambah ya. Iya. Warnet. Iya. Ngomong gitu ya sih. Terus ya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Memang ada kalanya kita kadang harus melepaskan gitu loh. Gak bisa terus-terusan kita memiliki. Iya. Kadang apa yang kamu inginkan tuh menurut Tuhan itu nggak perlu. Iya. Betul. Jadi ikutin aja hidup kayak gimana, let it flow. Mungkin kalau melangsak ya udah melangsak aja. Apa yang kamu inginkan belum tentu apa yang kamu butuhkan. Iya, sama kayak yang sedang terjadi sama saya. Urusan. Iya, serius. Jangan nanti curhat. Iya nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini teori yang sangat-sangat menurutku. Wah, kopi nih. Oh iya, aku lagi kopi. Lanjut. Menurutku sangat bikin shock ya. Bahkan sumbernya itu dari mantan istrinya sendiri. Daerah puncaknya itu yang Lisa Mary Presley. Nah, dia tuh mengatakan bahwa Michael Jackson tuh takut dibunuh. Iya, dia takut dibunuh. Gara-garanya tuh pas tahun 80-an dia berhasil membeli katalognya The Beatles. Yang nilainya tuh sangat ya, kamu tahu maksudnya katalog itu semacam kamu tuh punya hak atas lagu itu. Nah, kalau orang di masa depan itu misalnya beli, itu uangnya nanti ke Michael Jackson. Royalty. Nah, macam royalty. Itu yang bikin dia dikejar-kejar. Dan The Beatles pun sampai sekarang kan ya tahu sendirilah, the greatest of all time juga kan, salah satunya. Nah, dia di sini tuh sudah mulai ada konflik sama perusahaan rekamannya Sony. Akhirnya dia masih mau nih bagi hasil sama Sony terkait katalognya The Beatles. Lisa Mary Presley itu mengatakan pada Oprah Winfrey ya. Winfrey
bahwa Michael yakin seseorang akan bakalan membunuh dia dan ngambil bagian dari katalog itu secara penuh. Oke. Quote, dia mengatakan bahwa kepada saya bahwa seseorang akan mencoba dan membunuhnya untuk mendapatkan katalognya itu. Dan saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. End quote. Katalog itu membuatnya menjadi orang yang paling kuat di industri. Kenapa? Ya dia itu semacam apa namanya, industri musik berjalan. Dia punya katalog. Nggak cuma itu kan, dia juga punya yang lainnya kan, macam Shakira, Eminem. Ya udah, dia itu kayak rajanya beneran, King of Pop beneran dia itu. Nah di sini masuk akal sih kalau ada orang yang menginginkannya meninggal ya. Ya kalau kita nggak tahu sendiri, ya perusahaan Sony itu. Jadi copyright ini di bukan beberapa sih. Copyright di industri itu sampai saat ini memang cukup jadi hal yang pelik, non sensitif ya. Terutama di Indonesia kemarin sempat ramai dengan RUU permusikan yang kemudian muncul KMTL, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Dan ternyata hal ini sudah terjadi jauh sebelum itu di industri musik Amerika antara Sony dengan Michael Jackson. Dimana sebelumnya aku pernah baca bahwa yang membuat Michael Jackson kemudian kayak membeli sebuah katalog itu juga karena Paul McCartney. Dia memberikan sebuah saran kepada Michael Jackson, sebenarnya The Beatles sudah melakukan itu, kemudian kamu nggak melakukan hal yang sama kayak yang aku lakuin. Dan Michael Jackson tertarik, kemudian jadilah seperti itu. Kamu tahu nggak, maksudnya ini aku nggak tahu ya, maksudnya kenapa kok dia harus beli katalog itu? Karena mungkin emang kesadaran akan hak cipta atau gimana, nggak tahu sih. Berarti kan secara nggak sadar kalau Paul McCartney kan juga melepaskan haknya itu kan? Ya, jadi harusnya dia tahu kalau misalnya ini bisa menjadi masalah di masa depan. Nah, persetujuan Michael dan Tommy Mottola. Kalau kalian nggak tahu Tommy Mottola itu HP. Ya bisa gitu. Itu kepala Sony pada waktu itu. Dimulai begitu dia merasa Michael tidak akan menyerah, dia akan mulai membunuh sumber penghasilan utama Michael. Apa itu? Karirnya. Jadi cara membunuh seniman itu karirnya, bukan bunuh secara fisik. Who's Kill Michael Jackson? Guns, Woman, Popularity. Guns, Woman, and Popularity. Di tahun 2001 album Michael Jackson yang judulnya Invisible dirilis. Nah, di sini sudah mulai kelihatan nih perseteruan antara Sony dan Michael Jackson. Sony itu nggak mau yang namanya promosiin album ini. Nah, promosinya itu hanya cuma satu film pendek saja yang You Are My World, Rock My World, yang ternyata itu nggak ada efeknya cuy. Oh ya. Jadi Michael Jackson adalah Michael Jackson pada waktu itu, tetap terkenal, tetap ya albumnya tetap number one hit. Iya sih. In the world, tapi di Amerika itu enggak. Aneh kan? Cuma di Amerika dong ya? Iya, jadi album itu berhasil di nomor 1 di seluruh dunia kecuali di Amerika. Tanggapannya Michael Jackson terhadap hal itu, quote, ini hanya konspirasi. Ya, saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak, end quote. Dia tuh kayak memberikan jawaban kenapa kok dia kayak gini, tapi masih ngerem gitu loh. Oh iya. Kemudian Sony berhasil merilis film pendek untuk single Cry-nya dari album yang sama, tetapi nggak ada Michael Jackson karena masih sakit, masih berselisih lah dengan perusahaan berselisih. itu. Dia menolak untuk tampil dan hasilnya film pendek itu nggak laku. Oh iya. Sangat gimana ya? Dari awal tadi sampai kemudian beberapa teori, bisa dibilang ini ya, hal-hal yang sangat sering ditemui oleh seniman
yang kemudian entah mengakhiri hidupnya sendiri atau kemudian hidupnya berakhir Betul. di usia yang Relatif muda. Michael Jackson 50 ya? 50. 50 mungkin itu bagi teman-teman tua, tapi coba mari kita lihat Mick Jagger. Mari Masih kita Supreme lihat. Saya vokalisnya AC/DC. AC/DC juga masih main. Iya, masih main. AC/DC. Metallica Metallica masih. bahkan Queen pun masih. Stevie Wonder masih. Elton John masih. Cuman memang itulah hal-hal yang mungkin yang teman-teman tidak tahu di balik bagaimana seniman itu bekerja ya, bahwa ada semacam pressure di belakang itu. Kita tahu apa alasan Chester Bennington atau apa yang menyelimuti meninggalnya Kurt Cobain, kemudian Bob Marley, Marilyn Monroe ya sempat ya. Marilyn Monroe. Bunuh diri juga. Jadi terus ini Amy Winehouse. Benar. Jadi yang kita tahu pada waktu itu cuma yaitu Michael Jackson kena kasus pelecehan seksual. Tapi di belakang itu dia itu masih konflik dengan Sony dan kita tuh nggak tahu. Nah itu dia. Who's kill Michael Jackson? Who's kill Michael Jackson? Guns, woman, or popularity? Or Sony. Dari Tirto.id dikutip bahwa seorang raja selalu dikutuk dengan suasana dia harus merasa sendiri dan seolah-olah terbunuh oleh kekuasaannya sendiri. Itulah yang mungkin dirasakan oleh Michael Jackson, di mana dia menciptakan Neverland sebagai wahana untuk menghibur dirinya yang kesepian. Benar sekali. Dan kemudian dia mencapai puncak karir, yang justru puncak karir itulah yang membunuhnya secara perlahan-lahan. Kutukan menjadi seorang raja. Riff Band, hati-hati. Riff Band, hati-hati. Andai ku jadi raja. Untung masih andai. Baru belum. Raja Band, lihat yang terjadi. Lihat yang terjadi. Ian Kaselanya udah ke Kalimantan Kalau Selatan. bukan karena Om Leo dan bukan karena pandemi, Anda masih susah sekarang untuk cari panggung. Om Leo. Iya Om Leo nang Synchronize Fest 2019 diundang mana? Karo pandemi. Berarti itu lagu ni Raja digawe lagu kampanye pandemi. Iya, Boh. Nah, jangan pemain Salmudik wingi sing iya. Nah, jangan dulu mudik lebaran. Nah, tahu. Tak takut mati. Beda lah. Tapi teori-teori Mas ini cukup unik ya, dan memang beberapa sebelum terkuak sepenuhnya, kayak Michael Jackson hidup kembali, emang itu insane. Terus kayak apa agama Michael Jackson kita nggak pernah tahu. Orang bilang Yahudi, tapi dia kemudian mengatakan keluar dari Yahudi, jadi Islam. Siapa tahu dia Shinto, nyembah tebu, nyembah almari. Siapa tahu dia mau memuja kulkas, ini nggak tahu. Sekte-sekte penyembah ikan pesut, ini nggak tahu. kesurupan ikan cupang kan? Kesurupan ikan cupang gitu. Yang jangan. Jadi itu teman-teman, untuk segmen kali ini kita membahas tentang haul Michael Jackson. Masih anon ya? Ini masih ada sih. Oh iya Bang, gitu. Saya dua cuy. Wes tontonan tuh. Oh ini benar-benar serius cuy. Oh ya silakan. Sok. Nah setelah di album tadi, konflik di album sebelumnya, di album Invisible, Michael Jackson tuh udah mulai putus asa mengenai ketidakadilan dan kegelapan dunia industri musik. Oh ya. Dia mengadakan konferensi pers. Di sana ia berbicara tentang bagaimana quote Sony membunuh musik, end quote, dan bagaimana keputusannya untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan itu dan terus menjadikan musik sebagai agen yang bebas. Sangat revolusioner. Jadi kebanyakan musik seniman musik tuh sekarang tuh dari indie menjadi mayor. Oh iya. Kalau Michael Jackson dari mayor menjadi indie cuy. Mantap. Anak senja kau Michael. Anak senja. Michael. Matinya juga senja cuy. Oh iya. Jam 2 siang. Wawan. Meh hampir. Sondan. Bahkan dia apa? Dia meninggal gue soundtrack kali. Apa? Heal the World itu. Terbawa lagi aku ke sana. Sesuatu dicek. Asik. Ayo lanjut. Bahkan tuh di pidatonya terhadap Sony di YouTube pernah bilang cuy bahwa Motorhead itu iblis di depan umum. Saking bencinya sama Sony.
tidak cukup bukti bahwa bukti bahwa kematian Michael Jackson hanya menjadi salah satu skema Sony. Serangan teroris, ini melebar kemana-mana loh. Iya. 9/11 yang terkenal itu menewaskan banyak orang yang tak WTC. salah. Iya, pasti mengerikan ya. Yang nggak diketahui orang bahwa Michael seharusnya mengadakan pertemuan di salah satu menara kembar itu. Oh iya sih, new fact nih. Ini fakta baru. Tapi kita nggak tahu juga. Ini beredar di internet. Tapi keren loh cuy. Maksudnya teori itu bisa aja membunuh semua orang yang ada di situ. Yang penting-penting kayak disengajain gitu loh. Misal aku target pembunuhan, kamu juga target pembunuhan. Nanti kita bakalan ketemu di WTC itu. Dan harusnya Michael Jackson itu juga harus di tempat ini, seharusnya di situ. Cuma dia ketiduran. Manfaat ketiduran bro. Manfaat ketiduran bagi bapak ibu dosen semuanya. Jika mahasiswa Anda mengatakan kalau dia telat itu ketiduran, tolong jangan dimarahi. Iya. Siapa tahu itu justru menjauhkan mereka dari mara bahaya. Iya. Tapi mendekatkan kepada drop out. Tapi serius cuy. Iya karena ketiduran ya, Dia tuh ketinggalan gak? Apakah Michael Jackson terinspirasi Shikamaru Nara? Wow. Waduh. Genius. Nah, pada titik ini saya tidak terkejut ya. Nah, jika bahkan ada dugaan penganiayaan anak, itu juga bagian dari rencana Mottola. Oke. Maksudnya ada yang pertama itu penganiayaan, yang kedua kan ada pelecehan. Kemudian ini udah mendekati kematiannya ya. Tahun 2009 Michael siap untuk melakukan comeback tour yang judulnya This Is It. Iya, aku ingat itu pas itu masih This Is Michael Jackson. Michael itu stres cuy karena kesulitan besar dalam tidur. Dia meminta dokter pribadinya yang namanya Conrad Murray, terkenal pada waktu itu, untuk memberikan obat yang sesuai resep. Ada beberapa versi kematian Michael ya. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa Conrad memberikan obat penenang. Ketika dia kembali, Michael gagal menjawab panggilannya. Dia menyinggolnya hanya menyadari bahwa dia itu nggak respon. Dia tuh nggak tahu kalau Michael itu ternyata sudah kena serangan jantung. Oh iya. Jadi dia itu, woi Michael, nggak bangun. Oh ini ketiduran paling. Oh iya. Terus dia senggol, nggak respon. Ketiduran. Dia mencoba, nah dia tuh udah curiga di senggolan ketiga atau keduanya. Dia mencoba memberikan CPR dengan harapan menghidupkannya kembali. Maksudnya CPR. Ya CPR. Tiba-tiba motor. Dengan harapan itu fungsi jantungnya itu atau darahnya itu bisa pompa ke jantung gitu. Jadi ada respon hidup lagi gitu loh maksudnya. Oh iya. Ketika mencoba itu menyadarkan Michael Jackson, harusnya itu dia tuh di lantai, tapi dia tuh malah CPR-nya tuh di kasur. Jadi kan mantul-mantul. Maksudnya ini tuh enggak. Iya paham. Itu enggak ada efeknya gitu loh. Sebagai dokter kan harusnya dia tahu prosedur CPR kayak gimana. Nah, pada waktu itu ya CPR di tempat tidur itu nggak ada kan ya, perlawanan apapun karena itu dia tidak peduli seberapa keras tangannya itu tidak ada karena di kasur ya mantul-mantul doang cuy. Apakah itu kesalahan Conrad atau itu disengaja? Iya bisa jadi karena panik. Kan nggak mungkin cuy, dia itu dokter tapi dia tuh nggak tahu prosedur CPR cuy. Ya siapa tahu dia lagi bodoh. Siapa tahu dia habis make. Kita nggak pernah tahu loh. Dia minum obat tidurnya Michael Jackson juga gitu kan ya. Wah apaan? Cobalah. Boleh juga nih. Kok kayaknya bos seneng nih. Wih, lu mesin aja coy. Segar bro. Jawaban yang paling mungkin untuk pertanyaan itu bahwa Conrad hanya orang yang dikambing hitamkan. Dia tuh dibayar cuy oleh Sony. Mungkin gitu. Ini masih undercover karena untuk saat ini tuduhannya adalah membunuh majikannya secara nggak sengaja. Jadi nggak sampai merembet pembunuhan berencana. Nah sekarang anehnya dia sudah bebas. Oke. Dan kamu tahu setelah dia itu meninggal, Sony benar-benar membeli katalognya. Oke. Jadi kayak mission achieved gitu loh.
Ngeri juga cuy. Aku jadi mundur mau jadi artis. Iya, karena kita juga nggak akan bisa Iya. jadi artis. Walaupun jadi artis iklan pun nggak bisa. Karena jadi artis bokep pun susah. Bisa sih kalau bokep. Susah. Di sing di blur ya. Iya di blur. Di blur ya. Ada lagi teorinya? Sudah sih. Karena berarti ini ya hampir semuanya tertata sekali ya teorinya ya. Iya. Kalau dilihat. Tapi sebagian besar mengerucut pada perseteruan antara Sony dan Michael Jackson. Tom Mottola. Major label dan artis. Tom Mottola tuh ibarat kayak Zetsu hitam Kok bisa? di Naruto. Kok bisa? Dalang dari semua ini Oke. adalah Zetsu hitam. Gara-gara satu orang itu ya berdebat Iya. itu. Michael Jackson adalah Itachi. Kok Itachi? Sopo sudah? Michael Jackson itu adalah ya Itachi bener. Itachi lah. Oh Nagato cuy. Kok Nagato? Dia benar-benar korban. Dia itu kayak dikendaliin buat ambisinya Akatsuki malahan. Oh iya benar. Kalau Itachi kan hanya Konoha dan dia. Iya sih. Kalau Nagato itu World War-nya itu gara-gara dia. Itu dia teman-teman, sedikit informasi mengenai Michael Jackson yang kita bahas di haulnya beliau. Michael Jackson bin siapa? Joe Jackson. Nek binti nih? Binti Catherine. Binti Catherine. Kan binti buat cewek anjay. Oh iya. Itu dia informasi tentang Michael Jackson bin Joe Jackson. Harus berkata bine ya anjing. Iya gak apa-apa. Enggak apa lah ya. Dan apabila ada informasi yang mungkin dirasa benar atau salah, itu hak kalian untuk menentukan benar atau salahnya. Iya. Karena bukan tugas kami untuk menyelesaikan masalah. Oke, tugas kami hanyalah memperburuk masalah. Iya, itu dia. Oh, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Bisa kan anggap? Podcast. Hah? Podcast. Atau mungkin kalian bisa send DM ke kita. Oke, nanti kita akan bikin semacam post mortem. Wah, asik. Iya, post mortemnya ini. Pastinya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Entah itu Iya. pertanyaan aneh. Kita akan bahas. Dan tetap tunggu segmen kami di bulan Juli besok. Karena di bulan Juni ini kami akan segera tayang. Dan makanya tetap dengarkan Mak Cerit. Mari kita bercerita. Karena kisah dari orang lain adalah cerita mereka. Oke, selamat siang. Selamat siang.